kami dari kelompok 6, saya Nelly Kusumawati. Saya Lili Rahmawati. Saya Sain. Saya Sylvia Juari. Nama saya Nur Adha Syafika. Nama saya Valentino Geotrintas. Kami akan mempresentasikan tentang pengertian karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Karya ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat disingkat karya ilmiah atau dalam bahasa Inggrisnya scientific paper. Karya ilmiah juga sering disebut dengan istilah tulisan akademis atau academic writing. Istilah ini muncul karena karya ilmiah lebih sering ditulis dalam masyarakat kampus. Ibaratnya, karya tulis ilmiah sudah menjadi makanan sehari-hari warga kampus. Dosen dan mahasiswa mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memperluaskan ilmu pengetahuan secara tertulis. Mahasiswa yang ingin menyelesaikan tingkat pendidikan diwajibkan untuk menulis karya ilmiah. Demikian pula para dosen, mereka diwajibkan untuk senantiasa menulis dan mempublikasikan karya ilmiah secara berkala. Robert Day dan Barbara. Karya ilmiah adalah laporan yang ditulis dan dipublikasikan yang menggambarkan hasil temuan yang sebenarnya. Karya ilmiah harus ditulis dengan cara tertentu sesuai dengan tradisi, etika ilmiah, dan prosedur penerbitan. Anto dan kawan-kawan mengemukakan perbedaan ciri-ciri karya ilmiah dan non-ilmiah yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri karya ilmiah: menyajikan fakta objektif secara sistematis, penyajiannya cermat, tepat, tulus, dan benar serta tidak memuat terkaan, penulisannya tidak mengejar keuntungan pribadi, penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, konseptual, dan prosedural, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta, tidak emotif menunjukkan perasaan, dan tidak bersifat argumentatif tetapi kesimpulannya terbentuk atas dasar fakta. Sedangkan ciri-ciri karya non-ilmiah: penyajiannya lebih bersifat subjektif, mengandung usulan dengan efek dan kesimpulan yang diharapkan penulis, bersifat persuasif, sesuai dengan keyakinan penulis yang mengajak pembaca untuk berubah pendapat. Pandangan yang dikemukakan penulis tidak didukung fakta umum, motivasinya lebih mementingkan diri sendiri, karena itu isinya bisa melebih-lebihkan sesuatu. Dan yang terakhir, kesimpulan penulis lebih bersifat argumentatif sehingga kurang dan tidak membiarkan fakta berbicara sendiri. Din membedakan karya tulis ilmiah menjadi dua, yaitu karya tulis kependidikan dan karya tulis penelitian. Karya tulis kependidikan ada yang digunakan untuk kepentingan kesarjanaan, kepentingan didaktik, dan ada juga untuk kepentingan referensi. Karya ilmiah untuk kepentingan kesarjanaan, misalnya paper atau makalah, skripsi, dan tesis. Karya ilmiah untuk kepentingan didaktik, misalnya buku pelajaran dan buku pengayaan. Sedangkan karya ilmiah untuk kepentingan referensi, misalnya kamus dan ensiklopedia. Sementara itu, karya ilmiah penelitian, misalnya artikel jurnal ilmiah, makalah seminar, dan makalah penelitian. Berikut penjelasan beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah, kedua artikel, ketiga skripsi, keempat tesis, 5 disertasi, dan keenam buku pelajaran dan buku pengayaan. Paper atau makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang membuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu berdasarkan data di lapangan yang ditulis secara sistematis dan analisis yang logis dan objektif. Cara berpikir yang digunakan dalam makalah dapat berupa deduktif ataupun induktif. Dasar pembuatan makalah dapat didasarkan pada kajian literatur atau didasarkan laporan kegiatan di lapangan. Makalah juga dapat dibuat dengan satu pendekatan disiplin ilmu atau lebih. Sistematika makalah yang paling sederhana berisi pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Makalah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu makalah biasa, common paper, atau makalah posisi, position paper. Makalah biasa merupakan makalah yang dibuat untuk menjelaskan atau mendeskripsikan permasalahan yang dibahas. Makalah posisi atau position paper adalah makalah yang secara teoritis memosisikan diri dalam suatu kajian masalah. Yang kedua, artikel. Artikel ada dua macam, yaitu artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer.
Artikel ilmiah adalah makalah yang mengalami variasi dan adaptasi tertentu berdasarkan aturan media yang menerbitkannya, tanpa meninggalkan prinsip dari struktur, format, sistematika, dan isi makalah ilmiah. Artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi artikel hasil penelitian dan artikel konseptual. Artikel hasil penelitian adalah artikel ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil atau temuan kegiatan penelitian. Sementara itu, artikel konseptual adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil pemikiran yang berupa gagasan atau telaah dan analisis kritis. Sedangkan artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer untuk dimuat di media massa, surat kabar, majalah, dan tabloid. Tujuan penulisannya untuk konsumsi publik atau masyarakat luas. Ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang dibuat secara sistematis berdasarkan metode ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa S1 di bawah pengawasan pembimbingnya. Skripsi juga merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa agar memperoleh gelar sarjana. Skripsi dibuat berdasarkan hasil penelitian mahasiswa. Pembuatan skripsi baru bisa dilakukan setelah semua persyaratan akademik terpenuhi. Keempat, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang dibuat secara sistematis dan mandiri berdasarkan metode ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa S2 di bawah pengawasan pembimbingnya. Tesis juga merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi jika ingin memperoleh gelar strata 2. Tesis dibuat berdasarkan hasil penelitian dan setelah syarat-syaratnya telah terpenuhi. Selain itu, tesis merupakan hasil karya tulis ilmiah yang kajiannya lebih mendalam dan cakupannya lebih luas dibandingkan dengan skripsi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang hasil penelitiannya lebih mendalam, yang dibuat secara sistematis dan mandiri berdasarkan metode ilmiah dan memberikan rangka sumbangan baru atau penemuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dilakukan oleh calon dokter di bawah pengawasan promotornya. Dan disertai dikemukakan suatu dalil yang harus dibuktikan berdasarkan data dan fakta yang sahih dan terperinci. Buku pelajaran dan buku pengayaan. Buku merupakan sumber informasi yang tersistematis dalam bidang tertentu yang cukup lengkap bagi pembaca. Buku pelajaran merupakan buku yang memuat bahan ajar dari suatu mata pelajaran atau bahan kajian untuk kepentingan pembelajaran siswa pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Buku pelajaran juga memuat bahan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Buku pelajaran yang disajikan dengan urutan yang teratur, maksudnya dari materi pelajaran yang sederhana ke materi yang kompleks dan dari yang mudah ke yang sulit. Buku pengayaan juga adalah buku yang memuat materi pelajaran untuk memperkaya bahan ajar yang ada dalam buku pelajaran. Buku pengayaan dibuat untuk memperluas wawasan atau memperdalam materi pelajaran. Perkembangan materi pada buku ini tidak terkait langsung dengan kurikulum dan dapat disajikan sesuai dengan kreativitas penulisnya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.